Bagaimana dengan kondisi peternakan ayam petelur ketika tahun 2023 ini katanya bakal resesi? Apa pengaruhnya terhadap bisnis ternak ayam petelur? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gopur Goblem. Ya. Ya, langsung saja. Jadi seperti yang udah belakangan ini marak, 2023 gelap, 2023 resesi. Aduh, kok kayak piye ngono ya? Kayak piye ngono. Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Presiden tercinta kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau sudah menyampaikan kalau katanya kita harus bersiap-siap karena tahun 2023 itu kemungkinan itu bakal menjadi gelombang ekonomi yang luar biasa. Kurang lebih kayak gitu. Terus Ibu Menteri tercinta Bu Sri Mulyani juga mengatakan kurang lebih sama. Katanya 2023 itu bakal resesi lah dan lain-lain. Dan ini dipengaruhi lagi banyak para konten kreator atau influencer yang membahas tentang dunia bisnis pun mengatakan hal yang sama. 2023 bakal resesi, katanya seperti itu. Nah, saya nggak akan membahas jauh ke situ, tapi sebelumnya saya cuma pengen ngasih tahu dulu mungkin buat teman-teman. Saya yakin teman-teman udah banyak yang tahu ya resesi itu apa. Tapi ini buat teman-teman yang nggak tahu ya resesi itu apa, sekedar hasil googling saya atau hasil source saya ataupun hasil pengetahuan saya tentang resesi adalah di mana kondisi suatu negara itu ekonominya sedang terpuruk atau sedang buruk. Itu resesi, kurang lebih seperti itu. Atau teman-teman bisa source lagi lah tentang resesi itu apa. Karena saya tidak akan membahas jauh ke situ. Tapi apa pengaruhnya terhadap bisnis ternak ayam petelur atau bisnis unggas lah gitu. Apa pengaruhnya? Apakah kita juga akan ikut gelap? Apakah kita akan ikut resesi? Di sini saya tidak akan berteori muluk-muluk, tapi sedikit mungkin akan memberikan opini berdasarkan perspektif saya. Ini saya tuh mungkin kalau di sini mau ngambil statement yang agak sedikit ekstrim, silahkan monggo teman-teman mau ikutin atau enggak, mau percaya atau enggak. Tapi inilah opini ya. Sebelumnya saya pengen menyampaikan kata-kata manis, kata-kata indah dari seorang bapak influencer tentang dunia persahaman itu, Bapak Warren Buffett. Beliau mengatakan, kurang lebih kata-katanya gini, be greedy when the other are fearful, and be fearful when the other are greedy. Kurang lebih artinya gini, serakahlah ketika yang lain lagi pada takut dan takutlah ketika yang lain lagi pada serakah. Serakah di sini adalah maksudnya ketika yang lain dalam bisnisnya itu lagi gila-gilaan lah kayak gitu. Lagi mulai investasi besar-besaran. Nah, di situ teman-teman di saat kondisi kayak gitu takutlah. Nah, sebaliknya ketika yang lain lagi pada takut, nah kesempatan kita buat serakah atau investasi gila-gilaan. Saya sangat setuju dengan kata-kata itu, serius. Karena beberapa kali saya mencoba membuktiin, termasuk yang terjadi kemarin ketika hampir kebanyakan peternak tumbang gara-gara kondisi yang luar biasa kemarin, harga pakan mahal, harga telur hancur-hancuran. Ini membuat para peternak semuanya yang entah yang emang nggak kuat karena kondisinya emang udah nggak kuat, ataupun yang mereka memutuskan menyerah karena takut. Itu kemarin kan 2021 sudah itu ya, bahkan tahun-tahun sebelumnya juga sudah. Ini tuh terjadi secara periodik lah kurang lebih sebenarnya kalau teman-teman mau cari tahu. Tidak mau membahas jauh ke sana, tapi dari hal yang sudah terjadi kemarin-kemarin saya belajar ya. Dari kata-kata itu kita bisa ambil, oh iya ya kayak gitu. Jadi saat yang lain pada takut tuh ya seharusnya kita tuh ya gaspol lah, gaspol wewes ketika yang lain pada takut. Nah, ketika yang lain pada gaspol, nah di situ kita sedikit ngerem. Kita ngambil oposisi ceritanya.
Jadi ya namanya kesuksesan seorang kan ketika mereka bisa mengambil langkah yang berbeda ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ketika semuanya sama aja ya, ketika semuanya ambruk ya ikut melu ambruk, ketika semuanya bagus ya ikut bagus. Ya walaupun sebenarnya ini sangat berisiko sih. Karena ketika semua orang-orang pada ketakutan, terus ketika mengambil langkah berani untuk tetap bertahan dan malah justru mah jor-joran, itu sebenarnya memang sangat berisiko. Tapi itu akan sangat berisiko ketika teman-teman tidak dilandasi dengan dasar. Kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Kenapa saya berani beropini demikian? Kenapa saya setuju dengan kata-katanya Pak Warren Buffett ini? Ya karena menurut saya memang seenggaknya saya punya dua alasan lah untuk tetap gaspol nih saat yang lain pada takut. Terutama di dunia usaha ternak ayam petelur ini. Seperti yang teman-teman lihat, di saat mungkin kondisi yang masih di dunia perunggasan kan sebenarnya sekarang belum baik-baik aja ya, walaupun sedikit lebih baik dibanding tahun kemarin, tapi sebenarnya masih dihantui ketakutan nih, apakah ke depan bagaimana nih dunia peternakan. Nah, di saat semuanya sebenarnya masih bertanya-tanya seperti itu, saya memutuskan untuk tetap ya ini melihara DOC, nambah DOC, terus kandang yang kosong mencoba saya isi lah kayak gitu. Minimal saya memang mencoba untuk bertahan, tapi tidak hanya sebatas bertahan, saya juga mencoba untuk menambah populasi. Alasannya apa? Saya punya dua alasan yang menurut saya ini saya pakai kenapa saya bisa seberani ini. Yang pertama, seperti beberapa hal yang sering saya sampaikan di video-video sebelumnya lah, di video apa aja itu, saya sering ngomong, telur itu salah satu produk yang sebenarnya secara potensi itu sangat kuat. Karena produk ini sampai sejauh ini belum ada penggantinya. Banyak sekali makanan olahan yang ketergantungan dengan telur, contoh roti, mie, dan lain-lain lah kayak gitu. Konsumsi masyarakat kita juga mayoritas hampir semuanya membutuhkan itu. Bikin mie goreng atau mie kuah tanpa telur juga rasanya kurang maknyus gitu. Itu pokoknya kurang lebih menurut aku potensi dari produknya ini sendiri juga masih sangat bagus. Itu telur juga belum punya alternatif pengganti lain selain telur. Coba bikin roti, ketika nggak ada telurnya, apakah roti itu bisa sesuai seperti roti yang biasanya, ya kan? Belum ada alternatifnya itu sejauh ini yang saya tahu. Makanya saya memutuskan tetap bertahan dan gaspol, walaupun 2023 katanya bakal gelap kayak gitu. Ya, tapi ya kita harus persiapan kayak gitu. Persiapannya apa? Ya kalau kita memutuskan tetap gaspol ya jangan lupa semua yang kita butuhkan untuk backup itu semua kita harus siapkan kayak gitu. Lanjut ke alasan yang kedua. Ya seperti yang sebenarnya mirip-mirip seperti yang udah saya sampaikan tadi. Kejadian di dunia peternakan itu badai itu tidak hanya sekali kemarin saja. Sebelum-sebelumnya sudah sering terjadi. Dan fakta di lapangan membuktikan atau memperlihatkan, menunjukkan kepada saya bahwasanya ketika badai itu terjadi sebenarnya ini semacam seleksi alam, di mana memang pada periode-periode tertentu ketika peternak mungkin dianggap sudah oversupply nih, telurnya sudah membanjiri pasar nih, ya mau nggak mau ya harus ada beberapa peternak yang mengalah, dan mengalahnya itu di saat kondisi-kondisi seperti itu. Ya itulah hukum alam lah, ketika memang beberapa peternak yang nggak kuat akhirnya kan suplainya akan berkurang. Dan bahkan kebutuhannya akan mulai tarik lagi nih, mulai tinggi lagi. Nah disitulah akhirnya orang-orang yang bisa bertahan dan orang-orang yang masih punya kesempatan di situ, dia akan menuai manisnya setelah berdarah-darah ketika badai kayak gitu. Itu yang saya coba terapkan sih. Dan ini di badai yang saya lalui kemarin, saya coba memang saya kuat-kuatkan, walaupun memang nggak bohong kemarin banyak sekali yang harus saya lakukan, dari ibaratnya repot harus cari ibaratnya jagung, cari yang murah dan lain-lain lah kayak gitu. Banyaklah pokoknya alternatif yang harus saya lakukan, mengurangi populasi, mensortir ayam-ayam yang tidak produktif, sampai menjual beberapa aset yang menurut saya punya nilai untuk menolong ini kayak gitu. Bahkan hutang juga menjadi salah satu alternatif yang saya lakukan kemarin. Jadi kembali lagi, bagaimana dengan kondisi peternakan ayam petelur ketika tahun 2023 ini katanya bakal resesi? Ya mungkin kita akan terdampak, memang akan terdampak. Tapi ya bersiaplah, karena memang ini kita ketika kondisi itu bakal terjadi, ya siapkan kuda-kuda ya. Ketika yang lain pada takut, tetaplah berani, tetaplah lakukan sebisanya. Insya Allah ada saat dimana teman-teman nanti menuai manisnya. Ingat,
Be greedy when the other are fearful, and be fearful when the other are greedy. Itu kata Bapak Warren Buffett. Kayak gitu aja ya. Bagaimana tentang 2023 nanti? Kita lihat bersama. Itu aja. Jangan lupa buat teman-teman yang mau sharing-sharing silahkan bisa dituliskan kolom komentar. Ataupun yang punya opini-opini terkait itu bisa dituliskan ya. Silahkan. Dan jangan lupa follow sosial media Gopur Goplem, TikTok, Instagram, dan fanpage Facebook kayak gitu. Dan buat teman-teman lagi-lagi yang mau join grup Telegram, silahkan linknya ada di bawah. Sehat selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Biar sekali-kali iya. Lanjut awalnya, Don. Mancingnya